buka lagi kan? Buka sah. Jendela sah. Lapaknya, gak. Ya. Kata aja. Ya. Coba cabut ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Rabbi, Bismillahirrahmanirrahim, kata Syekh Abu Utsman Al-Maghribi radhiyallahu anhu. Bermula segala makhluk itu sekalian mereka itu adalah serta Allah dalam makam syukur. Selama makhluk yang manusia itu beserta Allah, selama manusia itu bersyukur, gitu. Berarti dia beserta Allah. Kalau dia lupa bersyukur, berarti dia terpisah dari yang memberi nikmat, terpisah dari Allah. Kenapa? Karena perhatiannya itu kepada bendanya, mendapatkan nikmatnya. Yang dimaksudkan dengan beserta Allah itu bukan sekedar ucapan alhamdulillah, bukan itu lidah. Batinnya itu merasakan dan memandang yang menyampaikan nikmat kepada dirinya atau kepada batin hati itu adalah sumber pertamanya dari Allah. Selama dia memandang yang memberi nikmat itu adalah Allah yang memberi, maka tatkala itu dikatakan dia beserta Allah. Nah, jadi beserta Allah ini banyak. Beribadat bisa beserta Allah, bersyukur bisa beserta Allah, sabar bisa beserta Allah. Nah, ya, sabar dalam bala itu beserta Allah. Dan banyak lagi yang dikatakan beserta Allah itu karena memandang langsung sumber dari pertamanya itu adalah Allah. Itu tengok tingkatan-tingkatan yang dikehendaki oleh Allah, tujuannya sama, cuman berbeda kadang-kadang. Yang pertama untuk mengukuhkan iman, kedua mengajari ilmu hikmah yang tersimpan di dalam hal yang dialami oleh orang yang bersyukur atau oleh yang sabar atau orang yang sedang diuji atau orang yang sedang dihalangi Tuhan atau orang yang sedang diberi nikmat. Nah, itu melihat daripada kehendak Allah untuk mendidik, memberikan iman itu kepada orang yang didatangkan bermacam-macam ini adalah pada hakikatnya sebagai peningkatan, walaupun pada bentuk zahirnya itu sebagai ujian dan cobaan.
Kenapa? Karena tidak ada perbuatan Allah itu yang sia-sia terhadap hamba. Pasti ada berguna dan bermanfaat. Cuman kadang-kadang nafsu hamba itu yang menilainya. Maka nafsu hamba itu dia tak suka kepada yang ya bala-bala, yang gagal-gagal, itu tak suka ya. Kenapa? Karena itu yang menilai nafsu, bukan keimanan. Atau dimaksud dengan beserta Allah ya. Dan menyangka mereka itu bahwa saja mereka itu dalam makam sabar. Begitu juga. Mereka menyangka dekat dengan Allah tatkala sedang mereka berada di makam sabar. Sama dengan syukur tadi. Cuman sabar itu batasannya hanya di dunia saja. Di akhirat nggak ada sabar lagi. Karena tidak ada bala di sana. Tidak ada bala, tidak ada yang menyusahkan. Di surga ya. Di padang mahsyar penuh dengan bala dan ujian. Di surga. Cuman ada waktu itu, waktu penghabisan masuk surga. Orang-orang beriman, para rasul, para anbiya, para aulia, waktu memasukkan kakinya ke dalam surga, ada ungkapan sering kita baca, cuman kita kadang nggak paham. Wa akhiru da'wahum, dan akhir doa mereka itu bahwa pada penghabisan, alhamdulillahirabbil alamin, aku masuk surga bertemu dengan Tuhanku. Setelah itu nggak ada ucapan puji lagi. Dan Allah pun nggak mau. Kau puji-puji di dunia, bukan di sini. Kalau mau kamu muji ibadat sana, sini yang nikmat-nikmat ya. Begitu. Sabarnya juga ya. Dan kata mereka itu tiadalah sempurna fakir, tak sempurna orang yang berhajat kepada Allah, orang bertaut kepada Allah, orang yang memerlukan Allah, orang yang bertaut kehidupannya dan batin kepada Allah. Takkan sempurna pemakaian ini hingga ada milik Allah baginya dalam hal-hal yang dihalangi oleh Allah. Dia tanam ini gagal, dia mau bikin ini kecewa, dia mau usaha ini rugi. Bisa kau pandang itu datang dari Allah, baru kau bertaut kepada Allah. Selama yang ditegah, yang dihalangi, yang tidak disampaikan ini, kau pandang kepada peristiwa yang kau buat saja, tidak kau pandang dari Allahnya, kau belum dikatakan fakir kepada Allah dengan sebenar-benar fakir. Nah, payah hidupnya. Maka ini pula yang banyak. Dan susah-susah datang. Sebab orang senang-senang terus lupa kebanyakan. Jadi susah-susah itu mendekatkan hati. Tapi kalau dia udah biasa terlepas dari diri, terlepas dari susah, terlepas daripada senang, terlepas dari dunia, terlepas dari amal, terlepas dari makhluk, karena dia udah nggak ada, nggak masalah.
yang manapun sama aja pandangannya. Karena dia dengan Allahnya juga yang lain dari Allah udah terlepas semua. Nah, itu baru. Cuman untuk melatih ke sana yang paling lama. Namanya apa? Belajar bertuhan. Bukan hanya Allah itu Tuhanku, itu ucapan. Kan itu. Jadi kalau dia memang menilik Allah baginya dalam segala yang dihalangi oleh Allah itu menilik itu datangnya daripada tiliknya itu adalah baginya untuknya di dalam yang dihalangi Allah itu ada karunia. Bisa kau pandang? Wah, ini baru sempurna. Sebalik yang kau dihalangi oleh Allah, di situ ada tersimpan karunia Allah. Dan alamat ya, sidiknya, benarnya hamba itu dalam demikian itu di mana? Bahwa didapati bagi segala tegah itu daripada didapati manis nikmatnya aku dihalangi Tuhan. Manis nikmatnya aku di dalam keadaan rugi. Manis nikmatnya di dalam keadaan aku gak panen. Manis nikmatnya di dalam aku menerima kegagalan. Yang tadi dapat bagi karunia waktu dia mendapatkan karunia. Nikmat bertuhan ini adalah sewaktu derita, gagal, kecewa, dan tak sampai hajat. Itu lebih tinggi, lebih nikmat di dalam diterima oleh batin bagi orang yang hanya menerima nikmat yang jahir-jahir saja. Kalau Allah mau bikin kayak gini gimana? Bisa Dela? Gak bisa. Cuman begitulah. Barangkali awak pun bilang jangan lama-lama ya Tuhan kayak gini nggak sanggup juga bener. Sehari dua bisa lah kalau lagi. Dan setengah dan sebagian daripada segala wajah jalan mendapatkan karunia Tuhan di dalam tegah, di dalam yang dihalangi oleh Allah Ta'ala itu, dan mendapatkan tegah dihalangi oleh Allah dalam memberikan karunia itu, maka bahwasanya Allah SWT mengatakan rubbama fatahalaka babasoasi wama fatahalaka babal qabuli. Allah sedih. Wa qada alaika bizambi fakana sababan ilal rusul. Tinggal lagi ceritanya. Terkadang dibukakan oleh Allah bagimu pintu taat. Taat, semua dikerjakan. Cuman tidak dibukakan pintu kabul. Waduh, capeknya aku beramal. Tak kabul. Zikir tak kabul, sholat tak kabul. Yang padu tak kabul, yang sunat tak kabul. Taat nggak tanggung-tanggung. Ini bisa saja kalau mau. Satu macam model nih. Terkadang dihukumkan atasmu, ditetapkan oleh Allah atasmu dengan berbuat dosa. Aduh, bikin dosa aku.
takdir, maka adalah dosa yang dilakukannya itu bisa saja menjadi sebab sampaimu kepada Allah. Bikin dosa kok bisa sampai kepada Allah? Gimana ceritanya? Cuman jangan dikembangkan ini kalau nggak paham. Ayo bikin dosa semua sampai ini kepada Allah, jadi kembangan ya. Nggak paham orang itu. Karena bahwasanya orang yang mukmin itu apabila terjadi daripadanya suatu dosa, maka jadilah dia menyesal dan merasa terhina dirinya di hadapan Allah. Maka adalah demikian itu, karena dia memakai kehinaan, karena dia malu, karena merasa dia sudah merasa jauh, sebab dia sudah menjatuhkan dirinya di dalam hal yang tak disukai oleh Allah. Dia pun istighfar, sudah istighfar banyak-banyak, bukan ribu lagi, puluh ribu, sampai dia tengok Allah tuh yang membacakan istighfar di lidahnya. Kau udah sampai kayak gini, kau gara-gara dosa, maka kau istighfar dan ku terima istighfarmu. Coba kalau nggak kau bikin dosa, bisa kau sampai macam ini? Ini dia pahamnya. Malah kadang-kadang merasa beramal masa muliamu itu kutolak amalmu. Wah pula. Tapi tatkala kau melakukan suatu dosa, tatkala itu kau merasa terhina di hadapan Tuhan dan malu kepada orang, kau harapkan semoga Allah itu mengampunimu, kau pun istighfar sebanyak-banyaknya. Tatkala itu kuterima istighfarmu dan kubukakan hijab, kau telah kuterima di hadapanku dengan istighfarmu. Itu cara Allah. Tapi kalau kau seandainya banyak beramal, merasa hebat, merasa mulia dengan amalmu, malah yang itu menjauhkan hatimu daripada sedikit pun amalmu tak kuterima. Wah pula kebalikannya. Payah kita melihat apa ini tanda apa ini, cara-cara Allah menerima hamba ini. Kenapa? Ini menunjukkan belum istiqamah deh kepada Tuhan. Itu aja deh. Kalau istiqamah nggak gitu lagi. Siang malam, pagi petang, setiap detik batinnya memandang tajalli. Allah menampakkan hak ketuhanannya pada setiap detik yang tatkala aku keluarkan, aku masukkan nafas. Jangan sempat aku lupa kepada Tuhan. Wah ini udah biasa. Artinya orang udah matang tauhidnya. Ya ini masih dalam ya latihan-latihan, dalam perjalanan, belum istiqamah. Maka seyogianya jangan menilik hamba itu kepada segala surah bentuk sesuatu. Jangan tengok bentuk gambaran sesuatu. Dan hendaklah menilik ia kepada segala hakikatnya. Apa hakikat yang sedang ku alami yang macam gini ini? Bukan memandang bentuk yang jahilnya. Maka segala suruh taat itu tiada menghendaki ia akan wujud kabul baginya. Tidaklah semua taat itu bisa diterima, dikabulkan oleh Allah dan Tuhannya. Kenapa? Karena mengandung ia daripada segala afat. Karena di taat itu mengandung segala yang merusakkan amal, yang memberi cedera daripada
tidak ikhlas di dalam amal. Dan bikin itu berarti dia menghalangi daripada beroleh kabul baginya bagi Allah. Dan wujud surah bentuk daripada dosa itu tiada menghendaki ia akan jauh daripada Tuhan, tetapi terkadang adalah demikian itu menjadi sebab di dalam sampainya kepada Tuhannya dan mendapatkan hasil di dalam hadirat dekatnya kepada Tuhan. Seperti dikatakan orang, terkadang dosa itu memasukkan ia ke dalam surga. Tapi